Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihir merupakan salah satu bentuk permintaan bantuan manusia kepada setan untuk mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Sebagai ilmu yang tua, sihir kerap ditemukan pada budaya masa lampau. Lantas, benarkah Rasulullah SAW pernah diserang oleh tukang sihir? Lalu, bagaimana cara Rasulullah SAW mengatasi sihir tersebut? Praktek sihir pernah marak pada masa jahiliyah. Para tukang tenung masih ditemukan bahkan saat kenabian. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah diserang tukang sihir. Hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anhu mengisahkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Aisyah, apakah kamu tahu bahwa Allah telah mengabulkanku ketika aku meminta? Dua orang mendatangiku. Salah seorang dari mereka duduk di dekat kepalaku, sedang yang lainnya di dekat kakiku. Orang yang duduk di dekat kepalaku berkata kepada yang lain, 'Bagaimana keadaan orang ini?' Yang ditanya menjawab, 'Dia tersihir.' Yang satu bertanya lagi, 'Siapakah yang menyihirnya?' Yang lain menjawab, 'Labib bin al-Asham, seorang sekutu dari Bani Zuraik. Dia sekutu orang Yahudi. Dia orang munafik.' Yang satunya bertanya lagi, 'Di mana sihir itu ditempatkan?' Yang lain menjawab, 'Pada sisir dan rontokan rambut.' Yang satunya bertanya, 'Di mana benda itu diletakkan?' Yang lain menjawab, 'Di kulit mayang kurma, di bawah batu, di dalam sumur Zarwan.' Aisyah lantas melanjutkan ceritanya. Lalu beliau datang ke sumur itu dan berkata, 'Inilah sumur yang diperlihatkan kepadaku. Air sumur ini seperti air rendaman pacar, sedangkan ujung dahan pohon kurmanya bagaikan kepala-kepala setan.' Aku bertanya, 'Ya Rasulullah, apakah engkau tidak menyebarkan hal ini?' Beliau menjawab, 'Tidak, Allah telah menyembuhkanku dan aku tidak ingin menyebabkan keburukan untuk orang lain.' Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan jika Zaid bin Arqam pernah mengisahkan seorang lelaki Yahudi menyihir Nabi SAW. Nabi pun mengeluh sakit beberapa hari. Kemudian malaikat Jibril mendatangi Nabi dan berkata, 'Seorang Yahudi telah menyihirmu. Dia membuat buhul di sumur ini. Utuslah seseorang untuk mendatangi sumur itu dan mengambilnya.' Rasulullah SAW pun mengutus seorang untuk mengeluarkan buhul itu. Orang itu lantas mendatangi Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW mengurainya. Kemudian Rasulullah berdiri seakan-akan bangkit dari ikatan. Beliau tidak menyebutkannya kepada orang Yahudi itu, tidak pula melihatnya sampai Nabi SAW meninggal dunia. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Nabi SAW pernah mendapatkan ruqyah dari Jibril alaihissalam untuk melepaskan diri dari segala penyakit. Ketika itu malaikat Jibril berucap, 'Dengan nama Allah, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang akan menyakitimu dan dari kejahatan segala makhluk atau kejahatan mata yang dengki. Allah lah yang menyembuhkanmu. Dengan nama Allah, aku meruqyahmu.' Nabi SAW mencontohkan untuk membuat benteng perlindungan dari sihir lewat bacaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.' Setiap menjelang tidur, baginda Rasulullah selalu mengumpulkan kedua telapak tangannya. Dia kemudian meniupnya lalu membaca 3 surat Al-Quran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, di mana 3 surat ini disebut dengan Al-Muawizat, yaitu surah-surah pelindungan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita serta menjauhkan kita dari gangguan sihir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.